السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، yang sangat-sangat kami muliakan ashabul fudala wal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai, para a'immatil khususiyah, nakhussu bidzikri Al-Habib Haidar Al-Idrus, kemudian Habib Mustafa Al-Jufri, kemudian Kiai Haji Wahdi Alawi. Semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang panjang sehingga bisa istiqamah hadir di setiap majlis-majlis al-khidmah dan menjadi oase bagi kita semua. Juga yang sangat kami muliakan keluarga besar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, juga keluarga besar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Hilmi Basyaiban, Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin, Agus Kusai Qarrafi. Mugi-mugi beliau juga sedoyoh diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang panjang sehingga terus bisa mendampingi kita semua, amin. Yang juga sangat kami muliakan Sahibul Bait, Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Asy-Syafi'iyah, Desa Lombang, Lombang Laok, Kecamatan Blega. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Juga yang sangat kami muliakan sedoyoh jamaah al-khidmah, teman-teman Uksafi Kopler Community yang saat ini hadir di tempat ini, rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah biqaulil hamdulillahi rabbil alamin, karena atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berdoa hadirin hadirat rahimakumullah, semoga apa yang kita adakan pada pagi hari ini, apa yang kita baca, majlis manaqib, majlis zikir, majlis maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin Allahumma amin.
Yang kedua kalinya bi barakati hadzal majlis, dengan mengharap keberkahan dari majlis ini, marilah kita semua berdoa, mendoakan diri kita semua, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita cintai, agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang luas, segala urusannya diselesaikan oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Saderengipun saya melanjutkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kula niki tidak boten saged ngomong basa Madura. Kula niki sing namung faham niku toreh nggih. Toreh niku monggo nggih. Kali tadi sepora tadi saya baru tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin mau'izatul hasanah kali ini akan saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani wonten kitab Tabaqat beliau menceritakan sebuah kisah. Kisah ini berkaitan dengan seorang waliyun min awliyaillahi ta'ala yang bernama Al-Imam Sariyu Saqti. Al-Imam Sariyu Saqti. Al-Imam Sariyu Saqti, di awal perjalanan beliau dalam bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau selain dikenal sebagai seorang ulama, beliau juga merupakan seorang pedagang sukses. Di antara mata pencaharian beliau adalah beliau punya pasar, punya tokoh yang berada di pasar kota Baghdad. Terus beliau adalah seorang ulama juga sebagai seorang pengusaha. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu ketika dalam perjalanan beliau ketika pagi hari menuju pasar, ada seorang yang datang berlari tergopoh-gopoh menghampiri Imam Sariyu Saqti. Orang ini kemudian berkata, "Wahai Imam, wahai Tuan Sariyu Saqti, sesungguhnya pasar kota Baghdad saat ini telah terbakar, yang mana kobaran api hampir menghabiskan seluruh toko-toko yang ada di pasar kota Baghdad." Maka tentu mendapatkan informasi demikian, kagetlah Al-Imam Sariyu Saqti. Yang ada dalam benak beliau, tokohnya telah hancur. Yang ada dalam pikiran beliau bahwa bisnisnya, usahanya telah bangkrut. Hadirin hadirat rahimakumullah, belum selesai beliau terkejut, kemudian orang tadi memberikan informasi tambahan. Informasi tersebut adalah dia mengatakan, "Wahai Tuan Sariyu Saqti, sesungguhnya meskipun pasar Baghdad dilanda kebakaran dan api melalap hampir semua tokoh yang ada di pasar kota Baghdad, tetapi yang aneh adalah bahwa toko Anda tidak apa-apa. Toko Anda tidak tersentuh api sedikit pun. Artinya toko Anda selamat." Maka hadirin hadirat rahimakumullah, mendapatkan informasi itu, spontan daripada lisan beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah. Barangkali ketika kula panjenengan
Kula panjenengan iku bahasa Jawa. Paham nggih? Barangkali ketika kita semua mendapatkan informasi yang sama dengan beliau, kita semua punya tokoh di pasar. Kula wau mriki ngelewati satu pasar. Seandainya kula panjenengan punya tokoh di pasar tersebut, kemudian pasar itu terbakar dan ternyata toko kita selamat, pasti kita semua akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tetapi tidak bagi Sarius Saqati. Sesaat setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian beliau beristighfar kepada Allah. Beliau menangis minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis terseduh-seduh seolah telah melakukan sebuah kesalahan yang begitu besar. Bahkan disebutkan beberapa puluh tahun kemudian ketika Al-Imam Sarius Saqati mengisahkan peristiwa ini kepada murid-muridnya, beliau kemudian mengatakan, "Mundzu 30 sanatan ana fil istighfar bisababi qauli alhamdulillah marratan." Karena ucapanku saat itu, istighfarku yang berjumlah karena ucapan alhamdulillah yang aku ucapkan saat itu, aku beristighfar, aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 30 tahun. Kula panjenengan bendina dosa tapi gak tahu istighfar. Niki bedanya kita semua dengan wali-wali Allah, Pak. Lalu Ustadz, kemudian kenapa beliau sampai seperti itu? Bukankah apa yang beliau katakan adalah baik? Bukankah apa yang beliau ucapkan adalah kalimat alhamdulillah, yang mana alhamdulillah itu merupakan bentuk terima kasih, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali ketika kula panjenengan ketika mendapatkan musibah, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa setelah mengucapkan alhamdulillah beliau seolah telah melakukan sebuah dosa yang begitu besar? Niki dijawab oleh beliau sendiri. Li'anni aradtu li nafsi khairan mimma asabal muslimin. Karena aku menginginkan kebaikan hanya kepada diriku sendiri ketika orang-orang muslim, ketika orang-orang di sekitarku sedang tertimpa musibah. Aku bersyukur kepada Allah ketika orang-orang di sekitarku dalam kondisi tersungkur. Maka hadirin, inilah akhlak para wali-wali Allah. Inilah yang dinamakan dalam bahasa sekarang peka terhadap sosial. Bahwa keburukan, kejelekan, bentuk kezaliman, tidak hanya kezaliman itu berupa sesuatu yang jelek yang kita katakan kepada orang lain, tetapi boleh jadi kula panjenengan mengatakan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak melihat konteks di sekitar kita. Artinya kula panjenengan boten peduli. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap orang-orang muslim, maka dia bukan menjadi seorang muslim yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah akhlak Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak para wali-wali Allah. Dan akhlak inilah yang perlu kula panjenengan contoh. Betapa banyak kita sering melakukan menyakiti hati orang lain. Meskipun kita semua tidak niat menyakiti. Kita perhatikan orang-orang pulang dari ibadah haji, di bandara di syuting nopo betok bawa emas yang sampai bergram-gram,
Di saat yang sama banyak orang-orang yang untuk haji saja menunggu 30 tahun. Atau mungkin banyak di antara kita mendapatkan rizki. Alhamdulillah, aku oleh rizki, sawahku payu, sawahku laku. Berapa? 400 juta. Sing diomong seperti itu, dia adalah orang yang untuk makan saja tidak bisa. Sudah begitu ngomong tok, laporan tok, nek wis oleh duit 400 juta, duit gak ono nyiprate. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah, akhlak para wali-wali Allah. Inilah akhlak sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak inilah yang kemudian terus menerus ditekankan dan diajarkan oleh guru kita semua, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Surari Al-Ishaqi. Betapa Romo Yai adalah orang yang selalu peduli terhadap orang lain, tidak memandang yang datang kepada beliau apakah orang kaya, orang miskin, seorang pengusaha atau seorang tukang becak sekalipun, semua diperlakukan sama oleh Hadratus Syekh. Dan kenapa beliau bisa melakukan itu? Karena beliau adalah orang yang dipilih Allah dan dianugerahi oleh Allah dengan sufwatul qulub, dengan hati yang bersih. Dan inti ajaran thariqah, inti ajaran tasawuf niku napa sih Pak? Tiga. Inti ajaran tasawuf niku namung tiga. Yang pertama adalah ihsanus sillah bainana wa bainallahi wa rusulih, memperbaiki hubungan kula panjenengan dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ihsanus sillah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in, memperbaiki hubungan antara kita semua dengan seluruh hamba-hamba Allah. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang dianugerahi oleh Allah derajat yang ketiga, yakni kebersihan hati. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita tentang sikap peduli, tentang sikap mengutamakan, tentang sikap memuliakan orang lain. Dan ini diajarkan kepada kula panjenengan setiap hadir di majelis al-khidmah. Kula panjenengan semua hadir di majelis al-khidmah, biasanya setelah membaca manaqib, kita kemudian membaca doa manaqib, kemudian membaca doa tahlil, Bapak Ibu sekalian. Yang mana doa manaqib itu begitu panjang. Sebagaimana tadi sampun didoakan oleh Kiai Haji Wahdi Alawi. Di situ kita mendoakan banyak doa. Semua doa-doa yang terkait kebahagiaan dunia dan di akhirat semua ada di situ. Yang kita doakan siapa? Yang kita kholi siapa? Yang kita doakan siapa? Thumma ila arwahi abaina, gimana pembatan? Wa ummahatina, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Wa masyayikhina, guru-guru kami. Tidak hanya keluarga dan guru-guru kita yang didoakan. Di situ ditulis wa jami'i man ahsana ilaina wa asa'a alaina. Ya Allah, anugerahkan semua bentuk kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kami dan semua orang yang telah berbuat zalim kepada kami. Kula panjenengan mboten kerasa, Pak. Ndak kerasa kita. Nek wingi panjenengan tukaran ambek uang, ternyata saiki panjenengan mendoakan doa yang baik terhadap orang tersebut. Inilah akhlak Bapak Ibu sekalian, akhlak yang diajarkan oleh guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Surari Al-Ishaqi. Dan kepedulian terhadap orang lain ini di zaman akhir kados mekaten niki adalah akhlak yang langka, akhlak yang mahal. Betapa di luar sana kita saksikan antar umat Islam dengan umat Islam lainnya bermusuhan, geger. Beda partai, geger. Beda madhab, geger. Beda ormas, geger. Satu ormas tapi beda kepentingan, geger malih. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa bisa demikian? Karena kita jauh dari akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang peduli terhadap orang lain. Disebutkan dalam sebuah kisah yang masyhur, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam niku hijrah ke Madinah, kita tentu semuanya telah pernah membaca bahwa saat itu golongan yang paling memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, di antara kebiasaan Nabi Muhammad yang setiap hari beliau lakukan adalah memberi makan terhadap wanita Yahudi yang buta. Yang mana wanita Yahudi itu selalu setiap hari menyumpahi Nabi, mengatakan Nabi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Setiap hari Nabi mendatangi rumahnya, membersihkan rumahnya, memberikan dia makan. Setelah Nabi memberikan dia makan, orang Yahudi yang buta itu tidak tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian menyumpahi Nabi, menghina Nabi. Nabi tidak marah, hadirin. Nabi tidak pernah marah jika itu hanya berkaitan dengan dirinya. Nabi hanya marah ketika kemudian yang dilanggar itu adalah agama Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah Kanjeng Nabi niki wafat, kebiasaan untuk memberikan makan wanita Yahudi yang buta itu kemudian dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah. Setiap hari Abu Bakar datang ke rumah wanita Yahudi itu, memberi dia makan, menyuapinya. Hingga kemudian hadirin, wanita Yahudi itu kemudian curiga. Anda ini siapa? Wahai tuan, wahai ibu, saya ini adalah orang yang setiap hari menyuapi panjenengan. Oh tidak, saya tidak percaya. Yang setiap hari menyuapi saya itu adalah seorang yang mulia. Dia mempunyai aromah tubuh yang begitu harum. Dia mempunyai kata-kata yang begitu lembut. Dan kata-kata Anda, aromah Anda tidak seharum orang yang biasa menyuapi saya. Maka kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Abu Bakar niki nangis. Dan kemudian berkata dengan jujur, wahai ibu, orang yang menyuapi panjenengan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah wafat. Akhirnya wanita Yahudi tadi menangis. Tidak lama kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hadirin, inilah akhlak Islam. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah akhlak yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Inilah akhlak yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhum. Dan kita berdoa, kita berharap semoga kula panjenengan sedaya diberikan kemudahan oleh Allah di dalam meneladani akhlak-akhlak yang diajarkan oleh beliau. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah, bisa mengikuti akhlak beliau, kemuliaan beliau, istiqamah beliau dalam berzikir, istiqamah beliau dalam hadir di setiap majlis al-khidmah. Dan tentu kita berdoa, semoga nanti pada hari kiamat kula panjenengan yang hadir di majlis al-khidmah ini dan juga hadir di majlis al-khidmah yang lain, kita berdoa kepada Allah, jika saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia ini, semoga nanti pada hari kiamat kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama, di tempat di dalam rombongan guru kita Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, di dalam rombongan Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di bawah bendera agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, demikian sedikit
apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.